Saya menghabiskan 30 tahun dari pembangunan fondasi hingga menjadi Mahadewa setengah langkah. Tetapi karena saya harus menyelesaikan tugas sistem, saya harus melakukan perjalanan selama 5 tahun. Tetapi ketika saya kembali, saya dituduh oleh adik laki-laki saya berkolusi dengan ras iblis untuk berlatih seni iblis dan membunuh rekan-rekan murid. Mereka ingin menghapus semua kultivasi saya dan memasukkan saya ke tanah terlarang untuk membayar nyawa saudara senior yang meninggal. Menghadapi pertanyaan terang-terangan dari guru dan seluruh sekte, saya tidak punya keinginan untuk menjelaskan apapun. Kalau begitu biarlah. Saat ini, luar aula persidangan sekte Pedang Xuantian telah dikelilingi oleh banyak orang. Saudara senior ketiga, bagaimana Anda bisa berlatih seni iblis setelah bepergian selama bertahun-tahun? Menjadi begitu kejam dan tidak tertahankan. Saudara senior dan saudari senior memperlakukanmu dengan sangat baik. Bagaimana kamu bisa tega membunuh mereka? Seorang adik laki-laki berpakaian ringan menunjuk ke arahku dengan marah, tampak sangat sedih. 2 peti es ditempatkan di tengah aula persidangan. 2 mayat hangus terbaring di tengah peti mati, kering dan disedot. Wajah mereka tidak dapat dikenali dan tubuh mereka kurus. Terlihat sangat menyedihkan. Mereka adalah saudara senior yang dibunuh oleh saya di mulut Wang Fen. Saudara dan saudari senior lainnya. Melihat keadaan menyedihkan dari 2 saudara senior di peti mati, mereka semua menatapku dengan mata buruk. Gu Changfeng. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini, berlatih seni iblis dan membunuh rekan-rekan murid. Aku dulu menjadikanmu sebagai panutan. Saudara senior biasanya baik hati dan rendah hati, dan saudari senior bahkan lebih baik hati. Bagaimana kamu bisa tega melakukannya? Menghadapi tuduhan adik laki-laki Wang Fen dan amarah yang tidak masuk akal dari saudara-saudara di sekte. Ekspresiku tenang dan acuh tak acuh. Bukan aku yang membunuh mereka. Melihatku begitu tenang. Penatua kedua, Yun Peng, memarahi dengan marah, Gu Changfeng, mayat kedua saudara seniormu ada di depanmu. Apakah kamu masih menyangkalnya sampai sekarang? Jika bukan kamu, lalu siapa? Ekspresiku masih tenang. Sampai Shen Yanran berbicara. Saudara senior Gu, aku sangat kecewa padamu. Saudari senior memperlakukan kami dengan sangat baik. Bagaimana kamu bisa tega membunuh mereka? Kamu telah membunuh mereka, tetapi itu belum cukup. Sekarang kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengakuinya? Mendengar kata-kata ini, alisku tanpa sadar sedikit berkerut dan aku merasakan sedikit sakit di hatiku. Orang-orang di dunia menuduhku, menyalahkanku, dan tidak mempercayaiku. Aku tidak peduli. Tapi Shen Yanran tidak bisa. Shen Yanran adalah adik perempuanku, dan aku yang membesarkannya. Dia memiliki tubuh suciin agung, yang merupakan fisik terbaik di dunia. Kultivasi ganda dengannya dapat sangat meningkatkan kultivasi. Oleh karena itu, pemilik tubuh suciin agung biasanya akan dikejar oleh para kultivator pria di dunia dan dijauhi. Aku merasa kasihan dan menerima dia terlepas dari tatapan aneh orang lain. Dan pergi keluar untuk menjelajahi alam rahasia, mengalami banyak kesulitan dan bahaya, dan akhirnya menemukan obat mujarab untuk memperbaiki fondasinya. Dan setelah itu, dia memberikan semua sumber daya kultivasinya kepadanya dan secara pribadi mengajarinya berbagai kekuatan magis. Tapi sekarang, aku tidak menyangka dia juga tidak percaya padaku. Tatapan dinginku menyapu kerumunan di aula utama. Karena kalian mengatakan bahwa Shi Xiong dan Shi Ji itu baik hati dan tidak pernah bermusuhan dengan siapapun, lalu mengapa aku harus membunuh mereka? Kata-kataku langsung membuat beberapa saudara bela diri yang tidak mengetahui kebenaran bertanya-tanya. Benar. Tanpa dendam atau permusuhan, mengapa membunuh mereka? Apa motifnya? Seorang Shidi yang memiliki hubungan tegang dengan Shi Xiong membuka mulutnya dengan nada tidak baik. Gu Changfeng, jangan berpura-pura. Bukankah kamu membunuh Shi Xiong untuk mendapatkan harta suci dari Shi Xiong dan Shi Ji, Pedang Xuantian dan Mutiara Xuantian? Semua orang di sekte tahu bahwa ayah Shi Xiong dan Shi Ji, yaitu pemimpin sekte sebelumnya, sebelum meninggal, meninggalkan harta tertinggi sekte, Pedang Xuantian dan Mutiara Xuantian, kepada Shi Xiong dan Shi Ji. Pedang Xuantian tidak hanya dapat menghancurkan gunung dan memotong sungai. Mutiara Xuantian bahkan dapat menstabilkan pikiran dan meningkatkan kultivasi. Kamu pasti masih menginginkannya. Itulah sebabnya kamu melakukan pembunuhan. Tidak hanya itu, generasi muda di sekte Xuan mendengar penjelasan Shi Xiong ini. Banyak saudara bela diri juga bereaksi dan memarahi Gu Changfeng dengan marah. Jadi begitu. Kasihan Shi Xiong dan Shi Jiku, ayah dari kedua Shi Xiong meninggal dalam perang melawan iblis. Tanpa diduga, mereka dibunuh oleh Gu Changfeng, pencuri ini, dengan cara iblis. Ini juga berkat Shidi Wang Fen. Jika bukan karena Shidi Wang Fen, aku khawatir Gu Shi Xiong benar-benar akan berhasil. Orang seperti Gu Changfeng yang berpikiran jahat. Orang yang berpikiran sempit juga ingin menjadi pemimpin sekte abadi Xuantianku? Bermimpilah. Mendengar diskusi dan tebakan para murid, Shi Zun Shen Muking sedingin es. Aku berkata, aku tidak membunuh siapapun. Shen Muking melihat bahwa aku telah menahan penindasannya, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Tapi segera ditutupi oleh kemarahan, murid durhaka, kamu membunuh King Er dan Tian Er. Merampas harta tertinggi sekte,
pedang Suantian dan mutiara Suantian, yang disaksikan oleh Wang Fan sendiri. Beraninya kamu mengelak? Shimei yang aku besarkan sendiri tidak percaya padaku. Sekarang bahkan Shizun terdekatku pun tidak percaya padaku. Hatiku terasa sakit. Shidi Wang Fan mengambil kesempatan untuk berlutut dan dengan sedih menangis dan memarahi, Shizun, kasihan Shixiong dan Shiji yang berbakat. Ayah mereka meninggal di tangan iblis untuk melindungi sekte. Sekarang mereka diserang dan dibunuh oleh Shixiong ketiga. Lebih lagi, saudara senior menguras esensi dan darahku dengan cara iblis. Aku lebih baik membela saudara senior dan saudari senior. Mendengar fitnah Wang Fan. Di mataku yang tenang, ada kilatan membunuh. Wang Fan, karena kamu bilang aku membunuh saudara senior dan saudari senior. Apakah kamu punya bukti? Wang Fan tertegun mendengar ini, dan menangis lebih keras. Saudara senior Gu, kamu membunuh dua saudara senior dan saudari senior, aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kasihan dua saudara senior dan saudari seniorku, mereka sering curhat padaku, ingin membunuh ras iblis untuk membalaskan dendam orang tua mereka. Bahkan jika hidup dan mati, mereka harus mati di medan perang melawan ras iblis. Sekarang aku tidak menyangka. Sayang sekali saudara senior dan saudari senior tidak mati di tangan ras iblis, tetapi mati di tanganmu. Saudara senior, kamu benar-benar terlalu kejam. Apakah kamu masih tidak berani mengakui apa yang kamu lakukan sampai sekarang? Aku tahu kekuatanku lemah, tetapi hari ini aku akan menuntut keadilan untuk saudara senior dan saudari senior. Wang Fan berkata, dia akan menyerbuku, tetapi dihentikan oleh guru. Dia menenangkan Wang Fan dengan menyentuhnya. Kemudian tatapannya padaku sedingin es. Murid durhaka, kamu masih tidak mengaku bersalah sampai sekarang? Aku mencibir pada diriku sendiri, dan nadaku tanpa sadar membawa sedikit dingin. Menuduhku tanpa dasar. Tatapanku menyapu semua orang di aula satu persatu. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kalian semua berpikir? Akulah yang membunuh saudara senior dan saudari senior? Seorang saudara junior berdiri dan berkata, ini disaksikan sendiri oleh saudara junior Wang Fan. Mungkinkah itu palsu? Mendengar ini, aku tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Wang Fan tidak akan berbohong? Apakah Wang Fan mengatakan apa saja? Saudara junior yang berbicara itu jelas terkejut. Aku tidak peduli dengan keanehannya dan terus berbicara. Menurut apa yang kalian katakan, Wang Fan melihat dengan mata kepala sendiri aku membunuh saudara senior dan saudari senior, maka dia pasti ada di tempat kejadian. Dengan kultivasiku, bagaimana mungkin aku tidak merasakan seorang pembangun fondasi hadir? Dan jika Wang Fan ada di tempat kejadian? Aku bahkan membunuh saudara senior dan saudari senior, jadi mengapa aku melepaskan orang bodoh yang bahkan tidak mencapai inti emas? Sekelompok orang bodoh. Kamu percaya apapun yang orang lain katakan. Jika dia bilang ibumu sudah mati, apakah kamu percaya atau tidak? Jawab aku. Aku berkata, aku merasa akulah yang membunuh saudara senior dan saudari senior. Maka tunjukkan buktinya. Bukan menangis dan bertingkah untuk mendapatkan simpati. Aku menegur dengan kasar. Tiba-tiba membuat semua saudara senior dan junior tercengang. Namun, beberapa orang juga menyadari bahwa apa yang aku katakan memang benar. Semua ini hanyalah kata-kata sepihak Wang Fan. Selain menangis, Wang Fan memang tidak menunjukkan bukti yang kuat. Terlebih lagi, karena bahkan saudara senior dan saudari senior di puncak jiwa baru lahir sudah mati, bagaimana mungkin seorang pembangun fondasi kecil bisa selamat dan melarikan diri? Mata Wang Fan memancarkan sedikit ketidakwajaran, tetapi dengan cepat kembali normal dan menjelaskan. Aku berada jauh dari saudara senior dan saudari senior pada awalnya. Para Shixiong dan Shiji juga mati-matian membantuku menahan Bu Shixiong. Ditambah harta karun milik Shizun, Qin Yun Xiao, barulah aku memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan melapor ke sekte. Jika bukan karena Shixiong dan Shiji mati-matian melawan, aku khawatir aku tidak akan bisa bertemu Shizun dan rekan-rekan hari ini. Wang Fan menuduh dengan air mata berlinang. Penampilannya yang sedih menginfeksi hati banyak orang. Shizun melihat ini dan merasa sangat kasihan. Cukup. Wang Fan menangis dengan sangat sedih. Bagaimana mungkin dia berbohong? Kami sekarang sedang menginterogasi Anda. Wang Fan melihat Anda membunuh dengan mata kepalanya sendiri. Tidak memerlukan bukti apapun. Sebaliknya, jika Anda ingin membuktikan diri tidak bersalah, tunjukkan bukti bahwa Anda tidak bersalah. Bukannya Shidi kecilmu yang menunjukkan bukti pembunuhanmu. Shen Muking memasang wajah dingin. Mendengar kata-kata Shen Muking yang memihak. Aku tidak bisa menahan senyum pahit. Aku juga merasa sedih. Aku tidak percaya Shizun akan mempercayai ucapan Wang Fan. Sebagai orang kuat di alam transformasi dewa, bagaimana mungkin dia tidak tahu seberapa besar perbedaan antara alam puncak Nas Chen Sol dan pendirian yayasan? Seorang kultivator pendirian yayasan belaka. Bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dari tangan seorang kultivator alam puncak Nas Chen Sol? Shen Muking tahu dengan jelas di dalam hatinya, tetapi dia tetap berpura-pura tidak tahu. Masih menyuruhku untuk menunjukkan bukti bahwa aku tidak membunuh orang. Bukankah ini keberpihakan yang telanjang? Tatapanku dengan dingin menatap Shen Muking. Shizun, apakah Anda yakin memilih untuk mempercayai Wang Fan? Mempercayai kata-katanya yang sepihak untuk menghukumku? Meskipun aku datang melalui transmigrasi,
Sekte Abadi Xuantian bagaimanapun juga adalah tempat aku dibesarkan sejak kecil. Sedikit banyak aku memiliki perasaan. Jadi sampai saat ini aku masih bersedia memberikan Shizun kepada sekte ini kesempatan terakhir. Shizun mengalami kerusakan fondasi karena pertempuran sebelumnya dengan iblis. Sehingga alamnya mandek di tahap awal transformasi dewa selama bertahun-tahun. Akulah yang mengabaikan keselamatanku sendiri, mengikuti informasi yang diberikan oleh sistem. Sendirian memasuki tanah suci dewa, mencarikan benda suci untuknya, bunga pengisi langit, untuk mengisi kembali sumbernya. Barulah dia berhasil menembus ke alam transformasi dewa puncak seperti sekarang ini. Aku selalu memperlakukan Shen Muking seperti guru dan ibu, sangat menghormatinya. Jadi setelah mendengar kata-kataku, mata Shen Muking menunjukkan sedikit keraguan. Tetapi keraguan ini menghilang dalam sekejap. Gu Changfeng, aku juga mengingat bahwa aku melihatmu tumbuh sejak kecil. Barulah aku memberimu kesempatan untuk membuktikan dirimu tidak bersalah. Tanpa diduga, kamu selalu keras kepala dan tidak mau mengakuinya. Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab. Aku benar-benar terlalu kecewa padamu. Dahulu, Wang Fen baru saja menyusup ke tempat kita untuk mencuri harta suci sekte, Mutiara Xuantian. Setelah Wang Fen melaporkanmu, kamu menyimpan dendam dan meracuninya, hampir membunuhnya. Selama bertahun-tahun aku selalu berpura-pura tidak tahu. Tidak pernah menyusahkanmu. Kupikir kamu akan bertobat. Tanpa diduga, kamu masih sangat jahat. Mendengar kata-kata Shen Muking, hatiku menjadi dingin. Aku hanya merasakan sakit hati dan kekecewaan. Tanpa diduga, Shizun yang paling aku hormati, sebenarnya tidak mempercayaiku yang menghabiskan waktu bersamanya siang dan malam. Sebaliknya, dia memilih untuk mempercayai orang luar. Dahulu, ketika Wang Fen baru saja memasuki sekte, dia tidak tahu menggunakan cara apa untuk mencuri harta suci sekte, Mutiara Xuantian. Setelah ketahuan olehku, dia malah ketakutan dan bergegas melaporkanku kepada Shizun Shen Muking, mengatakan aku mencuri Mutiara Xuantian. Kemudian dia meracuni dirinya sendiri, memfitnahku menyimpan dendam dan meracuninya. Dia tidak memiliki harapan padaku. Bagaimana mungkin hatiku tidak sakit? Shimei kecil, Shen Yanran, menatapku dengan air mata berlinang, mengira aku malu dan menyesal setelah dikatakan demikian. Gu Shixiong, apakah kamu menyesal? Air mata buaya apa itu? Wang Shidi sangat baik. Dulu, jika bukan karena Shizun menemukannya lebih awal, jika bukan karena Shidi melarikan diri dengan cepat beberapa hari yang lalu, dia mungkin juga akan menjadi korban tangan beracunmu. Apa gunanya menyesal sekarang? Mendengar ini, aku tertawa. Siapa bilang aku menyesal? Mendengar perkataanku, melihat senyumanku, beberapa Shixiong yang penuh keadilan. Berkata dengan nada mencela, Gu Shixiong, apakah kamu masih ingin keras kepala sampai sekarang? Kamu benar-benar iblis. Kamu masih bisa tertawa setelah membunuh dua Shixiong. Gu Shixiong, apakah begitu sulit untuk mengakui hal ini? Aku percaya Shixiong dan Shiji tidak akan mati dengan tragis. Mohon pada sekte. Mohon pada Shizun untuk membela Tian Shixiong dan Qin Shiji. Penghakiman di toko, tak terhitung jumlahnya Shixiong dan Shidi semuanya adalah adik laki-laki yang berharga. Kelahiran mereka adalah ucapan selamat yang besar. Mohon pada sekte untuk membela Tian Shixiong dan Qin Shiji. Aku masih mengkhawatirkan Shixiong dan Shidi di toko, mata mereka penuh dengan kekecewaan yang tak terkatakan. 5 tahun lalu, sebelum aku meninggalkan sekte, aku selalu menjaga Shidi ini. Dari pil dan harta karun yang kudapatkan dari sistem. Aku membagikannya kepada mereka. Aku selalu memperlakukan orang dengan tulus, kecuali murid yang baru bergabung. Di sini, siapa yang belum menerima bantuanku? Tapi sekarang, satu persatu memperlakukanku seperti orang yang terkena guna-guna. Ini benar-benar membuat orang kecewa dan malu. Shizun, ini semua salahku. Sejak kecil aku tidak disukai oleh Shixiong. Pasti karena Gu Shixiong melihatku, Qin Shiji, dan Tian Shixiong terlalu dekat. Shixiong tidak tahan melihat mereka dan membunuh mereka. Ini semua salahku. Aku yang menyebabkan Shixiong dan Shiji celaka. Tapi jangan terlalu menyalahkan Gu Shixiong. Setelah memakamkan Shixiong dan Shiji, aku akan meninggalkan sekte. Agar tidak mengganggu pandangan Shixiong. Wang Fen berlutut di tanah, sebelum tubuhnya benar-benar berlutut, air mata besar sudah menetes. Penampilannya yang menyedihkan membuat orang tidak bisa menahan diri untuk merasa kasihan. Tapi hanya aku yang memperhatikan. Secercah kepuasan dan provokasi di balik tatapan menyedihkannya. Mendengar keadilan yang diminta oleh banyak murid, dan Wang Fen yang masih memikirkanku sampai saat ini. Shizun tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya, mengangkat tangannya dan mengumpulkan kekuatan spiritual untuk menyerangku. Murid durhaka. Sampai sekarang kamu masih tidak bertobat. Menghadapi telapak tangan Shen Muking, aku hanya sedikit menghindar dan dengan mudah menghindarinya. Shizun, mengapa begitu terburu-buru? Nada bicaraku mengandung sindiran. Selangkah demi selangkah mendekati Wang Fen, semua orang melihat tindakanku ini, semacam keraguan melintas di mata mereka. Murid durhaka. Apa yang ingin kamu lakukan? Shen Yanran menjadi tidak sabar. Senyum di sudut bibirku sangat kontras dengannya. Bukankah kalian ingin aku membuktikan bahwa aku tidak bersalah?
Aku bahkan belum membuktikan apapun, kalian sudah menganggapku sebagai pembunuh. Ini terlalu terburu-buru, kan? Mendengar perkataanku, keraguan di wajah Shen Muqing dan semua orang di aula semakin menebal. Semua menebak bukti apa yang akan aku gunakan untuk membuktikan. Baiklah, para junior, hari ini lihatlah. Bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bukan kamu yang membunuh kedua senior itu? Jika pada akhirnya terbukti bukan kamu yang membunuh, kami akan meminta maaf padamu. Aku tidak menghiraukan tatapan aneh dan perkataan semua orang di aula, hanya menatap Wang Fan dengan tatapan kosong. Junior, kamu bilang kamu melihat dengan mata kepala sendiri aku membunuh para senior. Aku ingin bertanya. Dengan mata mana kamu melihatnya? Wang Fan tertegun mendengar perkataanku. Awalnya dia mengira aku punya bukti. Bahkan membuatnya panik sesaat, tak disangka hanya pertanyaan. Gu Shixiong. Tentu saja dengan kedua mata melihatnya. Sudut bibirku sedikit terangkat, tangan kananku membentuk pedang dengan jari. Benarkah? Melihat senyumku, firasat buruk muncul di hati Wang Fan. Detik berikutnya, seberkas cahaya pedang meledak dari ujung jariku, berkedip di depan mata Wang Fan. Karena matanya buta, maka mata ini tidak perlu ada. Detik berikutnya, darah berceceran. Wang Fan hanya merasakan sakit yang menusuk di matanya. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi gelap gulita. Aku langsung menusuk mata Wang Fan hingga buta. Jeritan Wang Fan sangat menyayat hati. Hanya membuat orang merinding. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, sehingga banyak orang yang tertegun. Tidak ada yang menyangka bahwa di depan umum, aku masih berani menyerang. Masih Shizun Shen Muqing yang pertama kali bereaksi. Murid durhaka, di depanku masih berani menghukum pelaku, mencoba membungkamnya. Shen Muqing mengangkat tangannya. Kekuatan internal yang menakutkan meledak dari tangannya dan menekan ke arahku. Untuk ini, aku sudah siap, tubuhku berkedip dan sekali lagi menghindari telapak tangan ini. Shen Muqing tidak sempat memikirkan mengapa aku bisa dengan mudah menghindari serangannya. Dia dengan cemas membantu Wang Fan berdiri dan mengeluarkan beberapa pil dewa dari cincin ruangnya untuk memberinya makan. Junior Sister Shen Yanran juga mengepungnya, melihat junior yang matanya melotot dan berdarah, hatinya sakit. Kemudian menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Gu Shixiong, aku benar-benar salah menilaimu. Hanya karena satu kalimat, kamu menusuk mata Wang Shidi hingga buta. Kamu benar-benar jahat. Saat ini, pemilik aula pengadilan yang selama ini tidak bersuara, Yun Jin, berdiri. Muqing, kebenaran sudah terungkap. Murid ini membunuh untuk merampas harta. Menginginkan posisi pemimpin sekte. Sekarang setelah terungkap, dia bahkan ingin membungkamnya di depan umum. Benar-benar jahat. Membunuhnya begitu saja terlalu murah baginya. Aula ini mengusulkan untuk menghapus seluruh kultivasinya dan memasukkannya ke penjara Shenluo di area terlarang sekte. Setelah menjalani hukuman petir surgawi selama satu kehidupan, dia bertobat kepada surga demi putranya. Shimei muda, Shen Yanran, berlutut dan menangis dengan mata merah. Mohon guru memimpin keadilan dan membela Shidi muda. Gerbang sekte abadi Xuantian. Murid yang tak terhitung jumlahnya juga berlutut bersama, memohon pemimpin sekte untuk memimpin keadilan dan membela Shixiong dan Shiji yang telah meninggal. Shen Muqing menyerahkan Wang Fan kepada Shimei muda, lalu perlahan berdiri, menatapku dengan dingin dan benci. Murid durhaka, kamu membunuh dan membungkam saksi di depan umum. Buktinya tak terbantahkan. Apakah ada hal lain yang ingin kamu jelaskan? Mendengar nada bicara guru yang sangat dingin dan penuh niat membunuh, hatiku juga menjadi sedingin es. Sebenarnya aku punya bukti untuk membuktikan, bukan aku yang membunuhnya. Pergi berlatih selama 5 tahun. Aku sudah banyak berurusan dengan suku iblis, jadi aku bisa dengan jelas merasakan aura iblis tersembunyi di tubuh Wang Fan. Selama aku menggunakan cara untuk sedikit memancingnya, dan menghilangkan penyamarannya, kebenaran akan terungkap. Tapi saat ini, menghadapi keberpihakan guru, pembelaan Shimei muda, dan keraguan dari seluruh sekte. Hatiku dingin, dan tidak ada sedikit pun keinginan untuk menjelaskan. Katakan saja apa yang kalian inginkan. Melihat kata-kataku yang tidak karuan dan sikap acuh tak acuh, Shen Muqing semakin marah. Di mana murid-murid Balai Penegakan Hukum? Tangkap murid durhaka ini. Saat Yun Jing selesai berbicara. Ratusan murid penegak hukum yang dipilih dengan cermat semuanya berdiri. Banyak dari mereka telah mencapai puncak inti emas. Bahkan ada juga yang berada di alam jiwa baru lahir. Dengan begitu banyak ahli yang menyerang secara bersamaan, bahkan puncak jiwa baru lahir dapat dengan mudah ditaklukkan. Dan sekarang, kelompok murid penegak hukum alam inti emas jiwa baru lahir ini. Semuanya menyerangku. Menghadapi ini, mataku tidak hanya tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi juga menambahkan sedikit kekerasan. Sekelompok semut berani menyerangku, aku mengangkat tanganku, energi emas tak berujung melonjak. Aturan berubah menjadi telapak tangan raksasa di langit, saat tanganku menekan ke bawah, telapak tangan emas di langit. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, langsung menekan ke bawah. Ratusan murid inti emas jiwa baru lahir itu tidak memiliki ruang untuk perlawanan sedikit pun, berubah menjadi gumpalan kabut darah, tubuh dan jiwa mereka hancur, dan jiwa mereka musnah.
Dalam sekejap, seluruh penonton terpana. Aula yang semula bising tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang menyangka, aku bisa membunuh begitu banyak orang dengan satu telapak tangan. Tidak ada yang menyangka juga. Aku berani membunuh murid-murid ini dengan satu telapak tangan. Kekuatan ini, kamu jelas bukan jiwa baru lahir. Apakah kamu menerobos ke transformasi dewa? Merasakan aura mengerikan di sekitarku, nada bicara pemimpin balai, Yunjing, terkejut. Tapi dia juga seorang ahli alam transformasi dewa, dan dengan cepat bereaksi. Bajingan kecil. Kau pikir setelah menerobos alam transformasi dewa, kau bisa melakukan apapun yang kau mau? Berani membunuh murid sesama di depanku, bahkan membunuh pemimpin balai Yunjing, ini sama saja menantangku. Melihat Yunjing yang datang dengan agresif, cibiran di bibirku semakin dalam, mencari mati. Aku mengangkat tangan dan menggenggam ke arah Yunjing dari kejauhan. Yunjing hanya merasakan kekuatan besar mencekik tenggorokannya. Dia terus berjuang, tapi sia-sia. Apa yang kau lakukan padaku? Dalam nada bicara Yunjing. Ada sedikit ketakutan yang sulit dideteksi. Aku tidak menjawab, hanya mengepalkan tangan kananku dengan keras. Dengan suara keras, kepala Yunjing yang sangat indah meledak seperti semangka. Darah dewa berhamburan ke seluruh langit. Ini belum berakhir. Aku mengulurkan tangan dan meraih ke dalam salju yang menangis. Langsung menarik keluar roh asli Yunjing dari kepala yang meledak itu. Dasar bajingan. Kau yang memerintahkan untuk membunuhku. Aku melihat roh asli Yunjing di telapak tanganku, senyumku semakin bersinar. Bayangan kematian menyelimuti Yunjing, jiwanya bergetar tak terkendali. Tentu saja, meskipun hatinya ketakutan. Dia masih memaksakan diri untuk berteriak dengan marah, kau membantai murid sesama. Yunjing telah jatuh ke jalan iblis. Sudah sangat berdosa. Aku memperingatkanmu untuk segera melepaskanku dan menghapus kultivasimu sendiri. Kalau tidak, ketika leluhur tua bertindak, kau pasti akan mati tanpa penguburan. Aku tersenyum. Apakah wanita ini gila? Sudah dalam situasi seperti ini, dia masih berani mengancam? Apakah aku akan mati tanpa penguburan? Aku tidak tahu, tapi aku tahu kau pasti akan mati tanpa penguburan. Yunjing mendengar ini dan hatinya berdebar. Apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak menjawab. Hanya membuka tanganku sendiri, pusaran menelan hitam pekat muncul di telapak tanganku. Jiwa Yunjing ditelan dan dibawa masuk. Kemudian berubah menjadi energi spiritual, mengalir ke seluruh anggota badan. Perasaan yang sudah lama hilang. Yunjing, pemimpin balai yang terhormat, ahli alam transformasi dewa, benar-benar mati begitu saja. Banyak orang yang menonton di toko terkejut oleh layar di depan mereka sehingga kulit kepala mereka mati rasa. Sebelumnya, aku menekan 100 nas Chen Soul dengan satu telapak tangan. Bahkan esensi pun tidak membuat mereka begitu terkejut. Kau harus tahu bahwa Yunjing adalah ahli transformasi dewa sejati. Sudah lama terkenal, dan sekarang bahkan tidak memiliki ruang untuk melawan sedikit pun. Aku dengan mudah menekannya seperti ini. Semua ini terlalu tidak masuk akal, itu membuat mereka tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Gu Changfeng kecil, beraninya kau membunuh guruku. Mati kau? Melihat guru tercintanya dibunuh, Li Yunlong untuk sementara waktu merasa darahnya mendidih dan kehilangan akal sehatnya dan menyerangku. Senyum mengejek di bibirku, sungguh hubungan guru dan murid yang mendalam. Mungkinkah ini belas kasihan? Lebih baik mengirim kalian, guru dan murid, untuk bersatu kembali. Cahaya iblisku tiba-tiba berkedip, tubuh Li Yunlong tiba-tiba meledak, berubah menjadi kabut darah. Saudara-saudara sekte yang tak terhitung jumlahnya memandangku dengan ekspresi ngeri. Tak disangka aku memiliki cara seperti itu untuk membunuh musuh dengan sekali tatapan. Tanpa ragu, aku menahan jiwa Li Yunlong, melahap, dan memurnikannya. Kakak senior, kau benar-benar jatuh ke jalan iblis. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri aku melahap dan memurnikan kepala aula penghakiman, Yunjing, dan jiwa kakak seniormu. Shen Yanran menegur dengan ekspresi sedih. Aku mengangkat kepala, menatap mata Shen Yanran yang penuh kesedihan, dan tersenyum pahit. Adik seniorku yang baik, aku hampir melupakanmu. Setelah mengatakan itu, aku menggunakan jari sebagai pedang. Menunjuk dengan satu jari, energi pedang pembunuh yang menakutkan menghantam Shen Yanran. Shen Yanran bertemu dengan tatapanku. Tanpa persiapan, dia merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Biasanya aku selalu memperlakukannya dengan lembut, kapan dia pernah melihat tatapan mataku seperti ini? Terutama karena aku benar-benar menyerangnya tanpa ragu. Di bawah pedang itu, dia merasa kematian semakin dekat. Dia bahkan lupa menghindar. Hatinya penuh dengan ketidakpercayaan. Kakak senior ketiga yang dulu hatinya penuh dengan dirinya sebenarnya ingin membunuhnya. Tepat ketika aku mengira energi pedang akan mencabik-cabik Shen Yanran, kekuatan tertinggi tiba-tiba muncul dan membungkusnya. Cukup, di tengah aula utama, suara Shen Muking yang marah bergema. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Dia baru saja terkejut karena aku dengan mudah membunuh 100 tentara elit dengan satu telapak tangan, dan membunuh Yunjing dari alam transformasi dewa. Setelah sadar kembali, aku membunuh Li Yunlong, murid Yunjing.
Sekarang aku bahkan ingin membunuh murid kecilku sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak merasa marah? Wajah cantik Shen Muqing telah dipelintir oleh amarah. Membantai sesama murid adalah perbuatan yang sangat keji. Hari ini aku akan membersihkan sekte. Aku tidak sudi dengan persahabatannya. Hanya denganmu, Shen Muqing jelas marah dengan kata-kataku. Dia mengumpulkan energi spiritual di tubuhnya dan mengangkat telapak tangan untuk menekanku. Sombong, apakah kau benar-benar berpikir bahwa menerobos alam transformasi dewa berarti kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan? Menghadapi niat membunuh Shen Muqing yang tanpa ampun. Tatapanku acuh tak acuh, telapak tangan yang sama menghantam keluar. Darah ungu keemasan melonjak di tubuhku. Berubah menjadi ribuan bayangan dewa yang memberkati serangan ini. Dua jejak telapak tangan bertabrakan, guntur bergemuruh, dan kehampaan itu seperti kertas yang ditarik. Gelombang kekuatan yang mengerikan membuat seluruh aula utama yang dikunci oleh kitab suci abadi kuno hampir hancur. Hanya riak yang tersebar di antara mereka. Mengangkat terbang banyak ahli di aula utama, tenggelam dan menghilang, menyebabkan murid yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Aku berdiri dengan tenang dan acuh tak acuh di kehampaan, apalagi terluka, bahkan satu kaki pun tidak bergerak sedikit pun. Sebaliknya, Shen Muqing meluapkan darah dari sudut mulutnya, napasnya lesu, dan terbaring di atas reruntuhan. Terlihat sangat menyedihkan. Seluruh aula pengadilan mati sunyi dalam sekejap, murid dan tetua di aula terkejut sekali lagi dengan kekuatanku. Baru saja aku membunuh Yunjing dengan satu pukulan, dia hanyalah tahap awal transformasi dewa, sedangkan Shen Muqing, penjabat pemimpin sekte Xuantian Immortal adalah puncak transformasi dewa yang sesungguhnya. Perbedaan antara tahap awal transformasi dewa dan puncak transformasi dewa seperti jurang pemisah. Namun sekarang Shen Muqing masih ditekan olehku dengan satu telapak tangan, bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Gu Changfeng. Guru telah membesarkanmu sejak kecil, dan sekte ini juga sangat berjasa padamu, bagaimana bisa kau memperlakukan kami dengan sangat kejam? Bahkan jika kau sangat kuat, tetapi kau tidak mengerti bagaimana menghormati guru dan menghargai Dao, bagaimana bisa kau begitu arogan? Arogan sudah cukup, kau bahkan telah jatuh ke jalan iblis dan membantai sesama murid, kau hanyalah binatang buas, iblis. Melihatku menekan guru Shen Muqing dengan satu telapak tangan, seorang saudari junior membuka mulutnya untuk memarahi dengan marah. Aku memiringkan kepala untuk melihat orang yang berbicara. Memperlihatkan senyum yang lebih buruk dari menangis, kau bilang ini yang namanya perlindungan? Belum sempat bergoyang di ujung jariku. Saat ujung jariku menunjuk, tiba-tiba berubah menjadi ular petir dan menembus saudari junior yang berbicara. Ular petir ini sangat cepat, dalam sekejap mata menembus lautan kesadaran dan jiwa saudari junior, dan meninggalkan gua yang tidak besar atau kecil di benaknya. Banyak orang melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut, tetapi hati mereka sudah mati rasa. Aku selangkah demi selangkah berjalan menuju Shen Muqing yang tergeletak di tanah. Setiap langkah yang kuambil membuat hati Shen Muqing semakin tenggelam. Saudari junior Shen Yanran buru-buru berlari ke depan untuk melindungi Shen Muqing di belakangnya. Membentakku dengan suara keras, "Kakak, apa yang ingin kau lakukan pada guru?" Aku bertanya balik dengan senyum mengejek di sudut mulutku. "Bagaimana menurutmu?" Shen Yanran merinding saat aku menatapnya. Tetapi masih menekan ketakutan di hatinya. "Apa kau ingin membunuh guru dan menghancurkan leluhur? Ini benar-benar tidak bermoral. Meskipun kau sangat kuat, aku tidak akan takut padamu, jika kau benar-benar ingin membunuh guru. Maka langkahlah dulu mayatku." Shen Yanran berbicara dengan benar, dengan sedikit arti rela mati demi kebenaran. Ekspresiku tidak senang atau sedih. "Baiklah, aku tidak berbicara omong kosong." Langsung menebas kepala saudari juniorku dengan pedang, pupil mata saudari junior penuh ketakutan dan teror. Sama sekali tidak menyangka bahwa aku akan begitu tegas, sama sekali tidak bertele-tele, dan terlebih lagi. Aku benar-benar akan membunuhnya, benar-benar tega membunuhnya, melihat muridnya dibunuh. Shen Muqing berteriak sedih dan marah, teriakan itu jatuh dan meraung tanpa henti. Tubuh saudari junior tanpa kepala jatuh lurus ke bawah. Aku menahan jiwa-jiwanya, tapi aku tidak menyulingnya, karena membunuh si serigala berbulu domba ini terlalu murah. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya sendiri semua yang akan terjadi selanjutnya. Aku memenjarakan jiwa Shen Yanran di belakangku, lalu mengangkat kaki dan menginjak mayat itu, dan datang di depan Shen Muqing. "Shizun. Kekuatanku dibandingkan denganmu seperti bulan purnama dibandingkan dengan kunang-kunang. Bahkan kamu pun tidak dapat menahan seranganku. Kamu bilang dengan kekuatanku, aku perlu menyelinap menyerang Shixiong lebih dari 20 kali? Kamu bilang dengan kekuatanku. Wang Fen, seorang pembantu kecil, bagaimana bisa lolos dari tanganku?" Cibiran di sudut mulutku semakin kuat. Ekspresi banyak orang berubah ketika mereka mendengar ini, jelas mereka semua memikirkan hal ini, meskipun kata-kataku sama sekali tidak penyayang. Tapi apa yang kukatakan adalah kebenaran. Kata-katanya kasar tapi alasannya tidak kasar, dengan kekuatanku. Tidak perlu menyelinap menyerang. Bahkan jika Wang Fen memiliki restu dari senjata ajaib, bagaimana dia bisa lolos dari telapak tanganku? Semua orang memandang Wang Fen dengan aneh, dan Shen Muqing juga tampak muram. Mereka semua sedang menunggu penjelasan. Ekspresi Wang Fen terkejut,
Dan dia dengan cepat berlutut di tanah dan menampar wajahnya dengan liar, menangis dengan air mata berlinang. Shixiong, bagaimana aku menyinggungmu? Kamu tidak pernah menyukaiku sejak aku masih kecil. Tapi tidak apa-apa, kamu bisa memukulku dan memarahiku, menuduhku mencuri barang, dan meracuniku. Tapi kamu tidak boleh tidak tahu malu. Kamu tidak memiliki kekuatan saat ini ketika kamu menyelinap menyerang Shixiong dan Shiji. Jika kamu tidak mencuri harta sekte dan jatuh ke jalan iblis, jiwa kekasih, bagaimana kekuatanmu bisa meningkat begitu pesat? Bahkan Shizun bukanlah lawanmu. Mendengar kata-kata Wang Fen, banyak orang mengalihkan pandangan mereka kepadaku lagi. Mata mereka sangat marah. Kamu dapat dengan mudah menekan transformasi dewa di usia yang begitu muda, jika bukan karena bantuan manik-manik Xuantian dan cara-cara iblis. Bagaimana bisa ada kekuatan yang mengerikan seperti itu? Gula Omo, kamu telah membunuh begitu banyak orang. Jatuh ke jalan iblis adalah fakta yang tak terbantahkan, dan kamu masih tidak berani mengakuinya sampai sekarang. Kamu tidak hanya tidak menyesal sedikit pun, tetapi juga memfitnah Shidi Wang Fen, Wang Weirenzi. Wang Fen tiba-tiba menangis terseduh-seduh ketika dia mendengar ini. Shixiong, ini semua salahku. Aku tidak berani hidup, aku seharusnya dibunuh oleh pedang Shixiong sejak awal. Ini tidak akan menyebabkan begitu banyak Shidi dari sekte yang sama mati secara tragis, 100 anggota sekte di aula penghakiman, kepala aula Yunjing dari aula penghakiman. Shimei Yanran, aku, Wang Fen, minta maaf padamu. Wang Teng menangis dengan memilukan. Banyak orang tersentuh oleh ini, Shixiong, akui saja, bahkan jika kamu telah membunuh begitu banyak orang. Tetapi jika kamu dengan tulus meminta maaf kepada Shizun dan mengakui kejahatanmu kepada sekte, aku percaya sekte akan mengampuni hidupmu. Kalau tidak, jika para leluhur keluar dari pengasingan, apakah benar-benar tidak ada harapan lagi? Wang Fen di permukaan berbicara dengan saleh, membela saya. Tapi aku mendengar ironi tersembunyi dalam kata-katanya. Aku tidak bereaksi banyak, hanya mencabut rumput kecil di sampingku dan menggigitnya di mulutku. Sudut mulut membawa darah halus. Kau bilang seharusnya aku mati di bawah pedangmu sejak awal. Sebenarnya, sekarang juga belum terlambat. Setelah kata-kata itu, aku mengangkat pedang dan menebas ke arah Wang Fen. Adegan ini dilihat oleh para tetua sekte yang datang untuk membantu. Melihatku melakukan kekerasan, apalagi dengan sikap yang tidak pantas. Seorang tetua menegur keras, sosoknya berkelebat dan menghalangi di depan Wang Fen, ingin memblokir serangan itu untuknya. Tapi dia meremehkan kekuatanku dan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Pedangku ini menghancurkan segalanya. Seperti memotong sayuran, tubuhnya bahkan jiwa pun terpotong menjadi dua. Kemudian kekuatan pedang tidak berkurang sama sekali. Menghantam ke arah Wang Fen. Wang Fen dipukul oleh pedang ini, sangat kesakitan hingga matanya hampir pecah. Memuntahkan darah dalam jumlah besar. Meskipun terluka parah, meskipun kesakitan, tapi tidak ada bahaya bagi nyawanya. Mataku tertegun karena terkejut, tidak menyangka dia tidak mati. Harus tahu, pedangku ini bisa menebas dewa transformasi. Sementara Wang Fen hanyalah kaki tangan penjahat. Meskipun ada ahli dewa transformasi yang melawan dengan nyawanya untuk melemahkan. Tapi seharusnya bukan kaki tangan penjahat yang bisa melawan. Benar saja, melihat Shen Muking tidak peduli dengan nyawanya. Juga melindungi Wang Fen. Aku hanya merasa masam dan lucu. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Shen Muking mendengar ejekan dalam kata-kataku. Amarah di hatinya hampir mencapai titik ekstrim. Sebagai ahli dewa transformasi, biasanya dihormati oleh ribuan orang. Kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti ini? Shen Muking membuka mulut dengan keras kepala. Aku adalah puncak dewa transformasi. Bagaimana mungkin tidak bisa menghentikanmu? Mendengar ini, aku tidak bisa menahan tawa. Bertahun-tahun dimanjakan, membuat guru tidak bisa membedakan berapa berat dirimu. Tapi tidak apa-apa. Murid akan membuatmu menyadari fakta. Setelah mengatakan itu, aku mengangkat pedang dan menuju ke arah Shen Muking. Shen Muking awalnya sangat panik. Tapi tiba-tiba melihat para tetua dari berbagai aula yang datang membantu. Hatinya juga berangsur-angsur santai. Murid durhaka. Awalnya ingin memberimu kesempatan. Tapi kau sendiri bersikeras mencari kematian. Dia melotot padaku dengan kejam. Kemudian memerintahkan para tetua dan murid yang datang. Kalian cepat maju bersama, harus membunuhnya. Beberapa tetua dewa transformasi yang datang tepat waktu. Mendengar perintah itu tidak berani lalai, masing-masing mengeluarkan senjata suci dari aula mereka. Kemudian semua orang melemparkannya ke langit. Puluhan ribu murid elit penyebab juga bergerak setelah mendengar suara itu. Secara sukarela melangkah ke dalamnya dan berubah menjadi bidak. Menyediakan energi untuk seluruh formasi besar. Langit Sekte Abadi Xuantian. Hanya seberkas cahaya hitam pekat secara bertahap mengembun dan muncul, dan urat-urat biru keemasan berasal dan menyebar dari kehampaan, sangat spektakuler. Formasi mengerikan muncul dari urat bumi, dan puluhan ribu teks Taoisme juga berasal dari urat kehampaan, muncul dan saling terkait. Bagaikan bintang-bintang, ini adalah formasi yang sangat luas, tak terbatas, hampir menyelimuti. Ruang dan waktu puluhan ribu mil di sekitar Sekte Abadi Xuantian, gunung dan sungai adalah sudut formasi,
dan matahari, bulan, dan bintang semuanya berubah menjadi sumber formasi catur. Energi mengerikan yang dahsyat melonjak ke langit, menggunakan makhluk hidup sebagai fondasi. Ini adalah formasi pelindung sekte dari sekte abadi Xuantian. Bintang-bintang di langit bergetar hebat. Apa yang terjadi? Bagaimana formasi pelindung sekte-sekte abadi Xuantian bisa diaktifkan? Mungkinkah ada musuh yang kuat yang menyerbu? Tapi belum pernah terdengar bahwa sekte abadi Xuantian berseteru dengan kekuatan apapun. Mungkinkah ras iblis menyerang? Sebelumnya ada desas-desus bahwa jejak ras iblis telah muncul di wilayah pengaruh sekte abadi Xuantian. Seharusnya begitu, terlepas dari apakah itu benar atau tidak. Sebagai salah satu kekuatan hegemonik di wilayah suci Tianshuan, sekte abadi Xuantian mengalami kejadian sebesar itu. Mereka juga akan ikut bersenang-senang. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju sekte abadi Xuantian. Di atas langit sekte abadi Xuantian, matahari, bulan, dan bintang memancarkan cahaya misterius, memberikan tekanan yang sangat kuat. Shen Muqing terletak di inti formasi. Di bawah cahaya bintang, auranya tumbuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Segera menerobos transformasi dewa dan mencapai alam kesengsaraan. Dia memiliki sedikit trik. Melihat pemandangan ini, sedikit perbedaan melintas di mataku. Tentu saja, itu hanya sedikit. Energi pedang tak terbatas meluap, dan niat pedang mengerikan berpotongan di langit. Shen Muqing memegang gunung dan sungai, tanpa ingin melawan. Merasakan energi mengerikan di tubuhnya, dia sangat percaya diri. Melihat pedang hanya mengarah padaku. Murid durhaka, masih belum menyerah untuk melawan? Cepat berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Mungkin aku masih bisa meninggalkanmu seluruh tubuh. Mendengar kata-kata Shen Muqing, aku menyapu pandanganku ke formasi. Kemudian aku tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Hanya dengan formasi ini, aku tidak tahu apakah itu bisa menahan pedangku. Setelah mengatakan itu, aku mengambil rumput liar yang kugigit di mulutku dan menggunakan rumput itu sebagai pedang. Langsung menebas formasi mengerikan di depanku. Melihat tindakanku, semua orang di formasi tidak bisa menahan cibiran. Apakah iblis kecil ini sudah gila? Dia bahkan ingin menghancurkan formasiku hanya dengan sehelai rumput liar. Kata-kata mengejek tetua transformasi dewa itu. Berhenti sebelum selesai berbicara. Apa yang dia lihat? Di bawah tebasan ringanku ini. Gunung dan sungai runtuh, sungai Xuan terputus, bintang-bintang di langit hancur, dan matahari dan bulan meredup. Kekuatan pedang yang menakutkan mengubah semua yang ada di sekitarnya menjadi kehampaan, bintang-bintang bergetar, dan retakan besar terbuka. Shen Muqing menatap kosong pada bayangan itu. Hanya dengan satu pedang, warisan sekte mereka selama ribuan tahun. Formasi pelindung sekte yang mereka banggakan, hancur. Ini benar-benar membuat orang tidak percaya mata mereka. Tetapi tanpa terlalu banyak kejutan dari Shen Muqing, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Ini adalah serangan balik paksa dari formasi. Sebagai inti dari formasi, Shen Muqing secara alami menjadi yang pertama terkena dampaknya. Saat Shen Muqing memuntahkan darah terlebih dahulu. Tetua transformasi ilahi, pelindung alasan, dan murid inti emas semuanya pingsan satu persatu. Aku tersenyum mengejek di sudut mulutku dan berjalan menuju Shizun Shen Muqing. Setiap langkah yang kuambil, niat membunuh di wajahku semakin kuat. Merasakan aura mengerikan ini, Shimei yang menjaga Shen Muqing di sisinya gemetar dan berbicara, "Muqing Shixiong. Kau iblis, apakah kau ingin menghancurkan momentum?" Mendengar suara itu, mataku menjadi dingin dan memancarkan cahaya. Tepat sekali. Hadiah untukmu. Tapi hadiah apa yang harus kuberikan padamu? Barang-barang bagus sudah kuberikan padamu 5 tahun lalu. Shixiong tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Kalau begitu, biarkan aku mengirimmu ke reinkarnasi. Aku tersenyum cerah, lalu mengepalkan kedua tanganku, hendak membunuh Shimei itu. Tiba-tiba, kekuatan besar datang dari kedalaman sekte Xuantian dan melindungi Shimei kecil itu. Cukup. Hentikan sampai di sini. Sebuah suara tua dengan amarah datang dari cakrawala. Kemudian, sosok agung melintasi kehampaan dan tiba. Itu adalah leluhur tua Tianshuan. Bagus sekali. Leluhur tua telah mengambil tindakan. Kita diselamatkan. Akhirnya ada seseorang yang bisa menekan pembunuh ini. Mohon leluhur tua untuk mengambil tindakan dan membunuh pencuri ini, menegakkan keadilan bagi saudara-saudara sesama murid yang meninggal. Murid yang tak terhitung jumlahnya melihat ke sosok berpakaian kasar di atas langit dengan sangat gembira. Shimei kecil itu awalnya sangat ketakutan. Tetapi menyadari bahwa ada perlindungan dari leluhur tua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa lega. Gu Shixiong. Membantai saudara-saudara sesama murid, kau benar-benar iblis. Sayang sekali aku dulu menganggapmu sebagai panutan. Kau masih ingin mengirimku ke reinkarnasi? Leluhur tua telah datang. Sebaiknya pikirkan apa yang harus kau lakukan. Sudut mulut Shimei itu penuh dengan ejekan. Dia meludah ke arahku sambil berbicara, menggunakan ini untuk menutupi ketakutan sebelumnya. Omong-omong, tunjukkan keberaniannya. Mendengar ejekan itu, aku menggelengkan kepala, tetapi tertawa. Benar-benar berpikir bahwa leluhur tua sekte dapat melindungimu? Tatapanku tiba-tiba membeku,
Kekuatan kekacauan yang menakutkan mengembun di telapak tanganku. Saat aku dengan paksa menekan telapak tanganku, perisai cahaya tak terlihat yang melindunginya hancur berkeping-keping. Adik perempuan kecil di dalamnya juga hancur menjadi tumpukan daging di antara kehampaan, sangat menyedihkan. Bahkan jiwa pun hancur. Tetua Nie, cukup sudah. Leluhur pilihan surga sangat marah, sama sekali tidak menyangka bahwa setelah dia muncul, aku masih berani menghukum dan membunuh. Ini sama sekali tidak menempatkan leluhur Du Jie di matanya. Awalnya, dia merasa kagum padaku karena di usia muda. Aku sudah memiliki kekuatan seperti itu, tetapi sekarang melihatku begitu sombong, semuanya berubah menjadi niat membunuh yang nyata di dalam hatinya. Sudut mulutku sedikit terangkat, melirik lelaki tua di atas kepalaku. Jika kamu mengatakan cukup, maka cukup. Aku sekali lagi melambaikan telapak tanganku, membunuh semua murid yang paling dekat denganku. Melihat ini, leluhur pilihan surga tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya, dan menggunakan kekuatan gaib untuk menekanku. Meskipun leluhur pilihan surga adalah Du Jie tahap akhir, aku sama sekali tidak takut, dan langsung menyambutnya. Tepat ketika aku bertarung dengan leluhur pilihan surga, para ahli dari kekuatan lain yang datang untuk menonton kesenangan juga tiba. Siapakah pemuda berpakaian putih ini? Di usia yang begitu muda, dia bisa bertarung dengan leluhur Du Jie tahap akhir dari sekte Xuantian dengan seimbang. Beberapa ahli yang sudah berada di sini menjelaskan kepadanya. Dia adalah Gu Changfeng, murid ketiga dari pemimpin sekte Xuantian. Kabarnya, seseorang melaporkan bahwa dia menyerang dan membunuh kakak dan adik senior sekte, dan mencuri harta karun sekte. Tetapi dia tidak mengakuinya, dan kedua belah pihak bertengkar, yang akhirnya berkembang menjadi situasi saat ini. Mendengar ini, ahli yang tidak berpengalaman itu mengutuk. Apakah orang-orang dari sekte Xuantian bodoh? Mereka percaya fitnah yang begitu jelas. Gu Changfeng memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Bagaimana mungkin dia mencuri dengan menyerang dua murid, adapun mencuri harta karun sekte? Lebih konyol lagi menghukum tanpa bukti, hanya berdasarkan kata-kata sepihak. Benar, bakat seperti itu tidak dihargai dan dipelihara dengan baik, malah ingin dibunuh. Seluruh sekte Xuantian bodoh? Menurutku, bakat seperti ini bahkan jika dia membunuh beberapa murid. Lalu kenapa? Benar, bakat seperti ini. Jika dia berada di bawah kita, dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan. Gudang harta karun sekte akan langsung dibuka untuknya. Memeluk seekor peng di telapak tangan pun tidak terlambat, hanya khawatir dia mencuri harta karun sekte. Aku pikir suku iblis telah menyerang. Tanpa diduga, dia dipaksa ke titik ini oleh seorang pemuda. Sekte Xuantian tampaknya benar-benar telah menurun. Banyak ahli yang datang ke sini untuk menonton kesenangan berbisik. Berkomunikasi di atas langit, sama sekali tidak menyembunyikan suara mereka. Sekte Xuantian sebagai kekuatan top di wilayah Tianxuan. Biasanya mendominasi, jadi banyak dari mereka memiliki keluhan terhadap sekte Xuantian. Semua sama sekali tidak khawatir menyinggung sekte Xuantian. Pertukaran para ahli ini tidak dengan sengaja merendahkan suara mereka. Orang-orang dari sekte Xuantian secara alami mendengar perbedaan pendapat ini. Ekspresi mereka semua menjadi sangat jelek, tetapi mereka tidak membantah karena apa yang dikatakan orang-orang ini. Sepertinya sangat masuk akal, hanya saja Shen Muqing tidak bisa menahan diri untuk memutar wajahnya ketika mendengar ini. Apa yang kalian tahu? Bajingan ini telah memasuki jalur iblis dan membunuh begitu banyak orang. Bukti tidak dapat disangkal. Bagaimana bisa ini menjadi kasus ketidakadilan yang telah lama hilang? Kalian baru di sini. Kalian tidak tahu apa-apa. Tutup mulut kalian. Shen Muqing meraung pada semua orang di langit. Dia selalu sombong. Dia tidak akan pernah mengakui kesalahannya kepada orang luar. Terlebih lagi, dia tidak berpikir dia salah di dalam hatinya. Tidak peduli apa hasilnya. Tidak peduli bagaimana kebenarannya, leluhur mengambil tindakan, bajingan ini pasti akan mati. Kata-kata Shen Muqing jatuh, tirai menutupi jendela-jendela, leluhur Tianxuan. Benarkah? Apakah aku benar-benar ditakdirkan untuk mati? Banyak ahli mendengar suara itu dan tanpa sadar melihat ke atas. Aku hanya melihat retakan di mana-mana di kehampaan, langit dan bumi penuh dengan kesengsaraan, aku berdiri dengan tenang, di langit. Dan leluhur Tianxuan dipukuli sampai tidak berdaya untuk membangun sekte. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa menjadi lawan leluhur? Shen Muqing tidak bisa mempercayai matanya. Aku sangat muda. Bahkan jika aku seorang jenius muda, bagaimana aku bisa menjadi lawan leluhur Du Jie? Tetapi faktanya ada di depan matanya. Dia tidak bisa mempercayainya. Shen Muqing buru-buru melangkah maju untuk membantu leluhur, tetapi ditolak oleh leluhur Tianxuan. Kemudian, dia menampar wajah Shen Muqing tanpa ampun. Bodoh. Demi dua orang yang tidak berguna, kau benar-benar menyerahkan seorang jenius yang tak tertandingi. Tampaknya saat itu, aku menentang semua pendapat. Membiarkanmu duduk di posisi kepala sekte hanyalah sebuah kesalahan. Jelas. Leluhur Tianxuan juga mendengar percakapan para ahli dari kekuatan lain dan berpikir bahwa apa yang mereka katakan sangat masuk akal. Jenius seperti itu, apa masalahnya membunuh beberapa orang? Mendengar teguran tanpa ampun dari leluhur. Ekspresi Shen Muqing sangat jelek.
Jika orang biasa mengatakan ini, dia akan menampar mereka sampai mati. Tetapi orang di depannya adalah leluhur, dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikit pun. Leluhur, aku. Pada saat ini, leluhur Tianxuan sama sekali tidak berminat untuk memperhatikan keanehan Shen Muqing, tetapi hanya membuka mulutnya dan menatapku dengan ramah. Rekan Taois, mengapa kita harus sampai seperti ini? Begini. Kau menyerah untuk melawan dan menghapus kekuatan iblis. Kau masih akan menjadi kakak senior dari sekte Xuantianku. Mendengar kata-kata leluhur, ekspresi Shen Muqing terkejut. Leluhur, jangan. Murid durhaka ini, belum selesai Shen Muqing berbicara. Leluhur Tianxuan sudah menampar. Diam. Setelah menampar, mata leluhur Tianxuan sedikit menyipit menatapku. Berkata, rekan Taois, bagaimana menurutmu? Aku menggelengkan kepala. Aku tidak tertarik sedikit pun untuk menjadi kakak senior sekte Xuantian. Aku tidak tertarik pada leluhur Tianxuan sedikit pun. Ekspresi leluhur Tianxuan terkejut. Tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu, benar juga. Dengan kekuatanmu, tidak pantas menjadi kakak senior kecil. Begini. Bagaimana kalau kau menjadi wakil ketua sekte Xuantianku? Aku masih menggelengkan kepala. Melihatku menolak berkali-kali. Leluhur Tianxuan sudah sedikit malu dan marah. Lalu, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Mendengar ini, aku juga menyeringai. Membunuhmu. Dua kata dingin keluar dari mulutku. Detik berikutnya, aku menghunus pedang dan menyerang leluhur Tianxuan. Leluhur Tianxuan memang bukan lawanku. Baru sekarang dia berpikir untuk berkompromi. Sekarang aku bahkan memaksanya untuk menggunakan seluruh kekuatannya. Aku hanya merasa kematian mendekat. Jika kalian tidak keluar, aku benar-benar akan mati. Leluhur Tianxuan meraung. Di kehampaan, dari tiga arah tenggara dan barat, cahaya pembunuh mengerikan turun. Aku tentu merasakan tiga ahli tribulasi yang tersembunyi di kehampaan. Tapi aku tidak peduli, karena di mataku sekarang, hanya ada leluhur semut di depanku. Kau salah, mereka keluar. Kau juga akan mati. Cahaya pedang berkilauan, memantulkan gigiku menjadi putih berdarah. Setelah senyum sederhana ini, kepala leluhur Tianxuan terpisah dari tubuhnya. Kepala leluhur Tianxuan jatuh dari langit. Semua orang menatap adegan ini dengan bingung. Tak terhitung orang yang menatap kosong. Seluruh aula menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang berani percaya bahwa aku benar-benar membunuh seorang ahli tribulasi, Tianxuan, atau sekte Xuantian yang terhormat. Tiga leluhur lainnya bereaksi pertama. Dengan raungan, mereka menyerangku dari segala arah. Di antaranya, wanita cantik mengenakan pakaian hijau. Matanya merah padam. Dia melampiaskan serangannya dengan ganas tanpa mempedulikan apapun, hanya untuk menekanku di tempat. Dia adalah kekasih lama leluhur Tianxuan. Biasanya mereka masing-masing tertidur lelap, tidak bisa bertemu terlalu sering. Sekarang mereka masing-masing bangkit, awalnya berpikir bisa bermesraan, tetapi tanpa diduga mereka terpisah selamanya. Hidup berakhir di alam baka. Kau mencari mati. Aku tidak takut sama sekali. Menatap mata leluhur berpakaian hijau. Sorot matanya dipenuhi dengan haus darah. Orang tua, karena kalian begitu mesra. Kalau begitu, aku akan mengirimmu untuk menemaninya. Wanita cantik di depanku ini hanyalah seorang kultivator di tahap tengah tribulasi abadi. Sementara dua tetua lainnya berada di tahap akhir tribulasi abadi. Tetapi mereka sudah lama tertidur dan tubuh mereka sudah lapuk. Kekuatan mereka bahkan tidak sebanding dengan tetua Tianxuan tadi. Sementara aku, seorang semidewa. Beberapa kultivator tribulasi abadi yang sudah lapuk bukanlah lawanku. Jadi dengan cepat, aku menghabisi mereka semua. Sebenarnya siapa kamu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Tetua berjubah putih memandangku dengan tegak, hanya dengan kekuatannya sendiri. Mampu dengan mudah menekan tiga kultivator tribulasi abadi. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa takut? Dia bahkan meragukan. Apakah alam tribulasi abadinya palsu? Aku menoleh dan menjelaskan kepada mereka dengan jarang. Karena kalian belum sepenuhnya melewati tribulasi abadi, alam kalian palsu. Mendengar ini, tetua berjubah putih semakin bingung. Apa maksudnya? Apa maksudnya kami belum menyelesaikan tribulasi abadi? Bukankah kami telah melewati tribulasi langit ke-49 saat menerobos ke transformasi dewa? Menghadapi kebingungan tetua itu, sudut bibirku sedikit terangkat. Senyumku sangat dalam, karena aku adalah kebingungan kalian. Setelah mengatakan itu, aku langsung memenggal kepala tetua itu. Pengkhianat, dasar binatang. Kau bahkan lebih rendah dari binatang. Aku memiringkan kepala dan mencengkeram leher tetua berjubah biru yang berlumuran darah, mengangkatnya ke udara. Sudut bibirku hampir robek sampai ke belakang kepala. Kalau kau bilang begitu, ya sudah, tanpa ragu sedikit pun. Dengan suara krak, aku langsung mematahkan leher tetua berjubah biru. Darah menyembur ke wajahku, menambah keanehan pada wajahku yang sudah sangat cantik. Aku mengulurkan tangan, mengabaikan tatapan terkejut semua orang, mengambil kepala tetua Xuantian yang sebelumnya kupenggal, dan kepala tetua berjubah biru dan putih, lalu menyusunnya bersama.
Satu keluarga harus utuh dan lengkap. Aku menampar dengan telapak tangan, menghancurkan 3 kepala di depanku, lalu menggunakan teknik rahasia. Memaksa keluar roh sejati mereka. Tetua Tianxuan, tetua berjubah biru, tetua berjubah putih menatap dengan penuh dendam. Aku tidak peduli, hanya asyik menggunakan teknik iblis dan melahap serta memurnikan mereka bertiga. Melihat adegan mengerikan dan haus darah ini, hati para murid sudah terkejut tanpa bisa berkata-kata. Benar-benar lebih mengerikan dari iblis. Tepat ketika aku memurnikan dan melahap beberapa tetua, tanah di bawah kakiku tiba-tiba memunculkan 12 pilar cahaya iblis. Pola iblis yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kehampaan, atau berubah menjadi lubang hitam yang dalam. Adik laki-laki itu merasakan sakit yang menusuk, asap mulai muncul, di bawah pancaran keras energi hitam tak berujung, bulan darah perlahan muncul dari kehidupan adik laki-laki itu. Banyak orang mengelilingi jubah hantu yang tiba-tiba muncul, terpesona olehnya, tetapi tidak punya waktu untuk berpikir. Hanya merasakan arus tajam di dalam diri, vitalitas dan energi sejati sendiri secara paksa ditarik keluar dari tubuh. Berharap pada pilar cahaya 12 pulau itu, mereka ingin melawan, tetapi bulan darah itu memiliki kekuatan palsu yang aneh. Di bawah cahaya darah yang bersinar, mereka sama sekali tidak bisa bergerak, sebaliknya semakin mereka berjuang. Kehidupan semakin cepat berlalu, formasi iblis pengunci langit bulan darah, di dalam sekte Xuantian yang pertama, keberadaan roh tertinggi. Leluhur tua berjubah abu-abu itu menyuarakan keterkejutan. Formasi ini adalah salah satu formasi iblis terkuat dari ras iblis, menggunakan pilar iblis sebagai pemicu. Menggunakan langit dan bumi sebagai tungku, mengunci dan mengubah semua makhluk hidup di dalam formasi, merampas vitalitas mereka. Sangat kejam, bahkan langit pun bisa dikunci dan diubah. Shen Muqing menatapku dengan kebencian. Menggertakkan gigi dan berkata, "Gu Changfeng, kau akhirnya mengungkapkannya, kau benar-benar iblis. Untung saja aku tadi masih khawatir apakah aku salah paham padamu. Sekarang sepertinya aku tidak salah. Kau memang orang jahat sejak lahir. Kalau saja aku tahu sejak awal saat kau mencuri jaminan keamanan sekte, aku akan membunuhmu." Saudara dan saudari yang lain juga menatapku dengan mata merah. "Gu Changfeng, kau iblis. Apa yang telah kami lakukan sehingga membuatmu begitu kejam? Kau begitu haus darah dan brutal. Kau akan dikutuk oleh surga dan mati dengan buruk. Orang sepertimu cepat atau lambat akan masuk neraka." Mendengar kata-kata ini, aku tidak bisa menahan tawa lagi. Kali ini aku menertawakan kebodohan mereka. Sekelompok orang bodoh. Bahkan tidak bisa membedakan siapa iblis itu. Shen Muqing sangat marah, makhluk jahat. Sampai sekarang kau masih mengelak, aku menggelengkan kepala, melupakannya seperti melihat orang bodoh. Jika tidak punya otak, setidaknya punya mata. Lihatlah Wang Fen, jika benar-benar tidak bisa melihat dengan jelas. Sumabangkan saja matamu, mendengar perkataanku, banyak orang serentak menoleh. Melihat ke arah Wang Fen berada, hanya mendengar suara tawa keras, Wang Fen berdiri dengan terkejut. Mata tembaganya yang buta karena tusukanku telah pulih cahayanya, mengikuti bulan darah yang bergoyang dan cahaya bulan yang bersinar. Di atas kepala Wang Teng tumbuh tanduk iblis yang mulia, di antara dua tanduk iblis di dahinya, tiba-tiba tumbuh sebuah mata pohon yang aneh. Mata pohon itu berwarna merah darah, terlihat menusuk hati dan merugikan orang lain. Saudaraku, kau benar-benar membuatku terkejut. Awalnya aku hanya ingin menjebakmu dan mengalihkan perhatian beberapa orang. Tak kusangka kau punya kekuatan seperti ini, sampai menghancurkan seluruh sekte. Benar-benar mengejutkanku. Ini semua berkatmu. Jika bukan karena kau yang membunuh beberapa leluhur, formasi hebatku ini, tabu besar bagi kami, bangsa iblis, mungkin harus menunggu beberapa tahun lagi baru bisa sepenuhnya terwujud. Saat Wang Fen selesai berbicara, lubang hitam yang muncul di kehampaan memancarkan cahaya darah. Tak terhitung jumlahnya orang dari bangsa iblis keluar dari lubang hitam, berlutut di hadapan Wang Fen, memberi hormat kepada Tuan Muda. Melihat kejadian yang tiba-tiba ini, seluruh sekte Xuantian tertegun. Terutama Shen Mo secara pribadi memenjarakan jiwa Shen Yanran di belakangku. Mereka tak pernah menyangka bahwa Wang Fen yang selama ini mereka manjakan adalah iblis, dan aku yang difitnah. Ekspresi mereka sangat buruk, sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Bagaimana mungkin? Wang Fen adalah iblis yang sebenarnya. Gu Shixiong difitnah, Wang Fen yang membunuh Shixiong dan Shiji. Kita salah menyalahkan Gu Shixiong, Wang Fen adalah musuh kita. Meskipun Shen Mo sangat tidak ingin percaya. Tetapi fakta ada di depan mata, dia tidak bisa tidak percaya. Murid durhaka, bagaimana bisa itu kau? Aku memperlakukanmu dengan tulus, memanjakanmu, bagaimana bisa kau menipuku? Shen Mo menggertakkan giginya, hatinya sangat sakit. Tak disangka orang yang diperlakukan dengan tulus. Pengkhianatan ternyata seperti ini. Wang Fen mendengar makian dari banyak Shixiong dan Shidi, matanya penuh ejekan. Gu Changfeng benar, kalian semua adalah orang bodoh. Aku hanya mengucapkan beberapa kebohongan. Tetapi kalian semua mempercayainya, benar-benar bodoh tak berubah, sangat menggelikan. Shen Mo mendengar pengakuan Wang Fen, harapan terakhir di hatinya hancur, hatinya dipenuhi penyesalan dan keputusasaan.
Justru karena saat kecil tidak menanyakan semuanya dengan jelas, hatinya selalu memiliki prasangka terhadapku. Dia merasa bersalah terhadap Wang Fan, kali ini antara Wang Fan dan aku, dia tanpa ragu memihak Wang Fan. Tak disangka menyebabkan akibat seperti ini. Dia adalah pendosa seluruh sekte Xuantian, seharusnya dulu tidak membawa novelmu kembali. Aku menyesalinya. Melihat penyesalan di mata Shenmo, Wang Fan tersenyum jahat. Kau menyesali apa? Bukankah yang paling tidak seharusnya kau sesali adalah terhadap Gu Shixiong? Berulang kali mempercayaiku. Berulang kali menyakiti hati Gu Shixiong. Mendengar ini, Shenmo merasa sangat bersalah, hatinya berjuang keras sebelum berani menatapku. Muridku, aku yang salah. Mohon maafkan aku tahu aku salah. Para murid sekte Xuantian Xianzong yang tak terhitung jumlahnya juga menatapmu dengan rasa malu dan membawa kebencian terhadap Wang Fan. Kakak senior, kami salah paham, kami bodoh dan ditipu oleh Wang Fan, kami minta maaf padamu. Kami tahu kami salah, mohon bunuh Wang Fan, binatang buas yang keji ini. Menghadapi permintaan dari saudara senior dan junior, ekspresiku tanpa sukacita atau kesedihan, wajahku sangat tenang. Wang Fan sangat penasaran melihatku selalu mempertahankan sikap acuh tak acuh. Kakak senior Gu, sepertinya kamu terhadapku tidak terkejut dengan adegan ini. Aku berkata dengan acuh tak acuh, haruskah aku terkejut? Sejak awal, aku sudah tahu identitas iblis Wang Fan, dan formasi iblis bulan darah yang memurnikan langit ini. Aku bahkan menyaksikan sendiri Wang Fan diam-diam memasangnya saat aku dan beberapa leluhur Xuantian berdiskusi tentang Tao. Jadi aku tidak terkejut dengan semua ini. Wang Fan hanya menatapku. Seolah ingin melihat celah di wajahku, melihat kejutan, melihat perubahan besar. Sayangnya, aku selalu dengan ekspresi acuh tak acuh dan tenang seperti air. Kakak senior Gu, kau benar-benar orang yang luar biasa, sangat dingin. Bahkan lebih seperti iblis daripada aku, tuan muda dari ras iblis. Wang Fan tidak pelit dengan pujiannya. Sayang sekali membunuhmu begitu saja. Bagaimana kalau begini, kakak senior, bergabunglah dengan ras iblis kami. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk mencapai tujuan besar? Mendengar kata-kata Wang Fan, ekspresi saudara-saudara yang memintaku untuk mengambil tindakan berubah. Tidak, kakak senior Gu, ras iblis secara alami tidak jujur, kamu tidak boleh bergabung dengan mereka. Aku mendongak dan tidak melihat orangnya, hanya melihat kilatan cahaya pedang, langsung menebas adik perempuan yang berbicara. Mencincang menjadi daging cincang. Apakah kalian berani menyuruhku melakukan sesuatu lagi? Melihat adegan dinginku ini, saudara-saudara yang berbicara langsung terdiam. Wang Fan melihat adegan ini. Dia mengira aku menyetujui undangannya dan tertawa terbahak-bahak. Mendengarkan tawa Wang Fan yang merasa benar sendiri. Aku hanya merasa menusuk telinga. Sekali lagi aku menebaskan pedang dan langsung memenggal kepala Wang Fan. Kau tertawa terlalu cepat, kepala dan tubuh terpisah. Tetapi tubuh Wang Fan tidak jatuh. Bulan darah bergoyang, dan tubuh Wang Fan yang tidak lengkap itu benar-benar menumbuhkan daging baru. Wang Fan yang pulih tampak mengerikan. Gu Changfeng, bukankah kau ingin bergabung dengan kami? Apa maksudmu sebenarnya? Tatapanku acuh tak acuh. Aku berkata dengan acuh tak acuh, kapan aku bilang aku akan bergabung denganmu? Setelah kata-kata itu diucapkan, pedang lain ditebaskan. Wang Fan meninggal, tetapi bulan darah bergoyang. Wang Fan hidup kembali. Wang Fan menatapku dengan tatapan dendam. Kau mempermainkanku? Kau mencari mati. Aku tersenyum meremehkan. Apakah kau begitu yakin bisa membunuhku? Wang Fan berkata dengan yakin, Gu Changfeng, aku tahu kau sangat kuat. Tapi barusan kau baru saja membunuh 3 ahli Dujie. Pasti banyak energi yang terkuras, kan? Dan pasukan iblisku telah tiba. Ahli Dujie lebih banyak dari sekte Xuantian Xian. Apalagi, kau juga melihatnya, di formasi ini aku abadi dan tak terkalahkan. Kekuatanku akan terus meningkat. Jadi aku bilang kau sedang menggali kuburanmu sendiri. Mendengar penjelasan Wang Fan, sedikit kekhawatiran muncul di alisku. Tidak heran Wang Fan bisa terus hidup kembali setelah mati. Ternyata karena formasi ini, abadi dan tak terkalahkan. Hancurkan saja formasi ini, beres. Wang Fan tertawa seolah mendengar lelucon besar, tatapannya meremehkan. Silakan saja. Aku tidak menghiraukan ejekan Wang Fan. Melihat adegan ini, ejekan di wajah Wang Fan membeku. Kakak, jangan berjuang lagi. Tidak ada gunanya. Ucapannya terhenti karena artefak Daoku yang kedua telah ditampilkan. Energi kacau yang mengerikan, bercampur dengan aura kehancuran yang ekstrim, menyapu bulan darah itu. Kali ini, bulan darah tidak bergoyang, tetapi langsung hancur, seperti bintang-bintang di sepanjang jalan yang berubah menjadi debu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin perbedaan antara kedua artefak Dao ini begitu besar? Dujie tidak mungkin bisa menghancurkan formasi bulan darah. Sebenarnya sekuat apa dirimu? Artefak pertama sebelumnya hanyalah ujian, untuk memahami batas daya tampung bulan darah. Artefak kedua ini tidak kusimpan sedikit pun. Aku tidak menjelaskan karena aura maha tinggi yang tak tertandingi di sekitarku. Sudah memberikan jawabannya.
Kau sebenarnya maha tinggi? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kau bisa menyentuh ambang pintu maha tinggi? Aku menatap Wang Fan yang terkejut, tidak menjawab keraguannya. Hanya menyeringai, adikku yang baik, apakah kau sudah puas membunuh barusan? Sekarang bala bantuanmu sudah habis, seharusnya aku bisa membunuhmu, kan? Melihat senyum mengerikan di wajahku. Wang Fan terkejut, cepat, serang dia. Bunuh dia. Mendengar perintah Tuan Muda, 5 iblis Duji patuh. Serta puluhan ribu iblis dari alam transformasi ilahi bergegas ke arahku. Tidak ada rasa takut sedikit pun di wajahku, dan tidak ada gerakan berlebihan di tanganku. Hanya sekali lagi abu, hanya melihat cahaya pedang bersinar, iblis yang tak terhitung jumlahnya yang datang untuk membunuhku. Semuanya adalah kepala dan badan di satu tempat, tubuh terpotong menjadi 2 bagian. Pedangku ini ternyata menghancurkan dan membunuh 5 orang yang melewati kesengsaraan, ribuan orang yang berubah menjadi dewa, dapat disebut keterampilan ilahi. Semua orang menatapku dengan tidak percaya, hanya melihatku berdiri dengan tenang di bawah langit, seluruh tubuhku berpakaian putih tanpa debu. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh, penampilanku seperti seorang yang mulia di dunia. Wang Fan melihatku membunuh begitu banyak anggota klannya dengan satu pedang, matanya merah padam. Saat ini, di matanya, aku bukan yang mulia, tetapi iblis haus darah. Adalah teror yang luar biasa. Melihatku menghunus pedang ke arahnya, hati Wang Fan menjadi semakin ketakutan. Kakinya terus bergetar. Kakak senior, aku salah, lepaskan aku. Aku menatap Wang Fan dengan ekspresi main-main. Ketika kamu menjebakku, pernahkah kamu memikirkan hari ini? Jika aku tahu ini sebelumnya, mengapa repot-repot melakukannya sejak awal? Setelah menghela nafas, aku menebas kepala Wang Fan dengan satu pedang. Kali ini tubuh Wang Fan tidak lagi pulih, dia benar-benar mati. Aku menahan jiwa ilahinya dan melahap serta memurnikannya. Melihat Wang Fan dieksekusi, seluruh sekte abadi Xuantian sangat bahagia. Bagus sekali. Melihat Guru Shen Muking, apa yang ingin dilakukan kakak senior? Menatapku yang masih dingin. Hati saudara-saudara seperguruanku terkejut, aku mengarahkan pedangku ke Guru Shen Muking dan berhadapan dengannya. Shen Muking, jika kamu bersujud dan mengakui kesalahanmu padaku sekarang, mungkin aku akan berbaik hati. Aku akan meninggalkanmu seluruh tubuh. Mendengar kata-kata yang sebelumnya kamu katakan padaku, ketika menimpa dirimu sendiri. Ekspresi Shen Muking sangat jelek, kamu ingin membunuhku? Aku ini gurumu. Sudut mulutku sedikit terangkat. Sekarang kamu ingat bahwa aku adalah gurumu? Aku pikir hanya Wang Fan yang muridmu. Ekspresi Shen Muking menjadi serius, pada saat yang sama ekspresinya menjadi putih. Bukan seperti ini, sebelumnya aku salah paham. Maaf, aku tersenyum sinis, melihatku tersenyum. Sebuah batu besar jatuh di hati Shen Muking, apa yang disebut senyum menghapus dendam. Senyumku, seharusnya tidak apa-apa, kan? Dia berpikir seperti ini, siapa tahu saat berikutnya. Guru, karena kamu sudah minta maaf, maka aku akan dengan enggan. Aku akan meninggalkanmu seluruh tubuh. Ekspresi Shen Muking ketakutan, ingin mengatakan sesuatu lagi. Tapi aku tidak memberinya kesempatan untuk berbicara lagi, menunjuk tepat di antara alisnya, kekuatan tertinggi yang mengerikan. Langsung menyusup ke lautan kesadaran Shen Muking, menghancurkan jiwanya, melihat aku membunuh guruku sendiri. Tetua berjubah abu-abu yang tersisa tanpa ketakutan. Seorang iblis, kesalahpahaman sudah diselesaikan. Mengapa kamu masih membunuh gurumu? Aku menoleh ke tetua berjubah abu-abu. Terkekeh, aku lupa tentangmu. Aku tidak ragu-ragu, tamparan lain langsung menghancurkan tengkorak tetua berjubah abu-abu. Setelah menyelesaikan semua ini, aku berbalik, menatap para murid di sekitarku, mereka saat ini menatapku dengan ekspresi ketakutan. Kakak senior, setelah membunuh tetua dan guru, kamu tidak bisa membunuh kami. Mendengar suara gemetar para murid, aku menyentuh hidungku, lalu bertanya. Apakah aku begitu menakutkan? Para murid menjawab, ya. Tidak, kakak senior tidak menakutkan. Sama sekali tidak menakutkan. Alisku berkerut, aku menampar orang yang berbicara barusan hingga mati. Kalian sebenarnya tidak takut padaku. Banyak murid menyesal, buru-buru mengubah perkataan mereka. Kami takut padamu, kami paling takut padamu. Mendengar ini aku menekan dengan telapak tangan lagi. Wajahku sangat ramah, kalian sebenarnya takut padaku, para tetua dan murid yang selamat. Terkejut mendengar jawabanku, menjawab takut atau tidak takut tetap mati, mereka baru menyadarinya. Ini ibunya mempermainkan mereka, seorang murid dengan gemetar bertanya, kakak senior. Kita tidak punya dendam, mengapa kamu ingin membunuh kami semua? Aku melihat cahaya ilahi di mata si pembicara berkilauan. Saat longsor salju, tidak ada kepingan salju yang tidak bersalah. Setelah kata-kata itu diucapkan, tubuh murid itu tiba-tiba meledak. Berubah menjadi kabut darah, melihat adegan ini banyak orang putus asa. Ya, aku bahkan membunuh guru dan adik perempuan yang paling dekat denganku. Bagaimana mungkin aku melepaskan mereka? Gu Changfeng. Guru benar, kamu memang bibit jahat sejak lahir, mengkhianati guru dan menghancurkan sesama murid. Kamu sangat tidak manusiawi.
Kamu pasti akan masuk neraka, toh sama-sama mati. Mereka tidak lagi menyembunyikan kebencian di hati mereka, mengutuk dengan wajah penuh kebencian, aku tidak memiliki ekspresi apapun. Ketika hendak menampar mereka hingga mati, tiba-tiba sepertinya aku memikirkan sesuatu. Aku diam-diam berjalan menuju pusat 12 manik-manik iblis itu. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Gu Changfeng, dikunci oleh Genggu Xuanjing, lantai tiba-tiba hancur, sebuah biru langit bersinar. Mutiara bercahaya ekstrim keluar dari bawah tanah, itu adalah harta karun sekte Xuantian, Mutiara Xuantian. Aku tahu ini setelah memurnikan Wang Fen. Dari ingatannya, Mutiara Xuantian mengandung energi yang sangat mengerikan. Setelah dicuri oleh Wang Fen, mutiara itu dikubur jauh di dalam tanah. Menyerap roh bumi dan keberuntungan sekte Xuantian, akhirnya menjadi inti dari formasi rantai darah bulan. Aku menjelajahi ujung jariku, cahaya misterius berputar, langsung menghapus jejak sihir Wang Fen di atasnya. Dan mengganti dengan jejak kesadaran ilahiku sendiri. Bahkan lebih menakutkan, aku benar-benar bisa mengendalikan formasi iblis rantai darah bulan. Tak terhitung jumlahnya Shixiong dan Shidi memiliki pikiran seperti itu di hati mereka. Wajah mereka pucat seperti abu. Mereka sudah menebak apa yang akan kulakukan. Melihat gerbang perunggu yang terkunci, aku menyeringai, cahaya darah ditambahkan ke tubuhku. Membuatku terlihat lebih seperti hantu. Aku menjentikan jari dengan ringan, bulan darah bergoyang dan cahaya darah terpancar. Panas ekstrim menyengat, langit dan bumi langsung berubah menjadi tungku. Di bawah cahaya darah, tubuh banyak orang meleleh seperti es dan salju. Di bawah panas yang mengerikan ini, semua yang ada di formasi dimurnikan. Akhirnya semuanya berubah menjadi ki darah yang paling murni. Aku hanya merasa nyaman secara fisik dan mental, yang semula tidak bisa ditembus. Alam tertinggi menunjukkan tanda-tanda pelonggaran. Di luar formasi, di atas langit, banyak ahli yang datang untuk menonton pertunjukan di hati mereka. Bergejolak dan sangat tidak tenang. Mereka datang ke sini untuk menyaksikan seluruh proses. Sekarang mereka melihat adegan ini lagi, aku tidak tahu berapa kali mereka terkejut. Dia benar-benar iblis. Meskipun bukan dari klan iblis, dia tidak berbeda dari klan iblis. Ada seorang ahli yang menonton. Sangat ketakutan. Meskipun dia biasanya tegas dan menentukan dalam membunuh dan bukan orang baik. Namun melihatku haus darah dan memusnahkan, membunuh begitu banyak orang, dia masih merasa tidak bisa menerimanya. Dia melihatku di formasi iblis dan mengeluarkan hardikan kecil, tetapi di tengah ketakutan. Diam-diam bertemu dengan mataku. Bagaimana mungkin? Dia menatapku. Dia bisa melihatku, hardikan suaranya jelas sangat kecil, dan jaraknya sangat jauh. Seharusnya aku tidak menyadarinya, tetapi melihat mataku merah darah dan datang ke arahnya, dia hanya merasakan merinding. Ampunilah aku, senior. Aku hanya datang untuk menonton pertunjukan, aku akan pergi sekarang. Mengatakan itu, dia dengan cepat melarikan diri ke belakang. Aku menyeringai, memperlihatkan gigi putihku. Karena sudah datang, jangan pergi. Aku langsung melemparkan mutiara Xuantian yang diwarnai dengan lapisan darah ke sana. Seketika, cahaya darah meledak, membekukan banyak penonton di tempat mereka berdiri. Kemudian, tubuh mereka, seperti murid sekte Xuantian, semuanya meleleh dan berubah menjadi energi darah yang paling murni. Langit dan bumi kosong hanya untukku, dan suara-suara penyesalan bergema dalam bidikan. Aku menoleh untuk melihat jiwa Shen Yanran yang dipenjara di belakangku. Kakak senior, aku salah, mohon lepaskan aku. Shen Yanran bertaruh dengan marah pada semua ini dari awal hingga akhir, mimpinya dipenuhi dengan kenangan. Jika dia memilih untuk mempercayaiku, segalanya tidak akan pernah berkembang sejauh ini. Dia benar-benar menyesal, tetapi tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Melihat Shen Yanran yang terus-menerus mengakui kesalahannya, aku hanya merasa bosan, jadi aku mengirimnya menemui guru dengan pedang. Setelah memurnikan dan membunuh semua yang ada di sekitarku, tentu saja aku tidak melupakan dalang dari semua ini, klan iblis. Jadi aku membawa yang disebut barisan pertama klan iblis ini, melintasi ruang kosong yang tak berujung untuk datang ke klan iblis. Yang terkuat dari klan iblis hanyalah puncak kesengsaraan. Ditambah dengan berkah dari hukum yang benar, mereka sama sekali bukan tandinganku. Esensi iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dengan panik ingin melarikan diri, tetapi semuanya sia-sia. Pada akhirnya, mereka semua menjadi obat energi darahku. Akhirnya, dengan modal energi darah yang tak terhitung jumlahnya dari manusia dan iblis, aku berhasil menembus belenggu. Menjadi yang mulia manusia sejati.